Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kita, diantaranya Al-Mukarramun Ustadz Ibrahim, Ustadz Ahmad Rusman SPD, Bapak Ibnu Imran, Ustadz Muhammad Irfan, Mamanda Mualim Abdul Anin, dan juga orang tua saya dari Pintu Air, Bapak Haji Warsan. Beliau juga ketua wilayah di situ ya Pak Haji ya. Alhamdulillah bisa hadir ke tempat rauf. Dan juga yang kami hormati ponakan saya Ustadz Ajis Muslim SE, Bapak Tatang. Kemudian juga keponakan saya dari Klender dengan membawa jamaahnya Ustadz Tejo, Ustadz Husin dari Matraman. Alhamdulillah hadir, saya hormati. Dan juga Bapak Agung Mamanda, Ustadz Haji Saibin, Bapak Dadang, orang tua saya Mamanda Mang Rokib, Mamanda Mang Nasir, dan juga Bapak Dharma. Dan dari Kampung Bulak juga saudara saya, sepupu saya Ustadz Saim beserta rombongannya, diantaranya Bapak Sofian, Bapak Sarif Ketua RT, dan juga keponakan-keponakan saya Ustadz Hidayatullah SS dan juga Ustadz Abdul Fatah SH. Kemudian juga keponakan saya Saiful Anwar SH, Nurul Huda. Kesemuanya ya ponakan-ponakan saya, dan juga orang tua saya Bapak Haji Husain beserta Bang Rodi, dan juga Bapak Khair beserta rombongannya dari Kayu Manis, dan juga bapak-bapak dari Jati Bening, dari Jatiwaringin Pak Tumira, Bang Sarif beserta Bang Sidik. Semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan begitu pula ada yang dari jauh, dari Tangerang. Beliau hadir di sini luar biasa, istiqomah walaupun jauh dari daerah Kunciran Tangerang. Tidak kita bisa bayangkan apalagi malam minggu masuk tol Pondok Indah kadang macet, yaitu Bapak Bang Badai beserta Bapak Hamdani dan Wan Hekal. Alhamdulillah bisa hadir ke semuanya nih ya. Engkong saya, engkong Daliman, semua ada ya. Kalau saya absen semua saya kenal. Ada Bang Yasin, luar biasa lah, luar biasa. Bang Teguh dan luar biasa lah, saya hafal semua. Semuanya ya. Mohon maaf sekali lagi jika saya tidak sebutkan satu persatu. Hadirin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majlis Samaniyata Asyara yang saya hormati, pada pengajian bulan yang lalu kita telah mengkaji bahwa tentang lillah, billah, dan juga billah. Ketika saya mengkaji tentang lillah, tentang billah, ini ada pertanyaan. Ada guru saya Ustadz Nahrawi, di mana dia ya? Oh, Ustadz Nahrawi salam nyengir, ya luar biasa, guru saya ada di situ. Saya kaget juga, lupa, mohon maaf. Guru saya pernah bertanya, kenapa billah ini tidak dilanjutkan panjang?
langsung ke lillah. Tentu pertanyaan ini memang saya jawab. Ketika nanti kita berbicara tentang billah, apakah siap atau tidak? Sebab nanti banyak kecaman-kecaman, kita khawatir nih yang belum paham. Sebab ketika kita berkata billah, itu otomatis la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan Allah. Jadi di dalam diri kita ada billah ini. Dan saya takutnya panjang lebar pembahasan, cukup dulu dah, nanti kita bahas itu. Sekarang yang kita kaji tentang lillah. Lillah adalah secara letterlek arti bahasa Indonesia karena Allah. Secara jauh lillah adalah milik Allah kita. Apa buktinya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 284 itu ada ayat Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kita garis bawahi lillah, kita ini milik Allah. Di dalam ayat Al-Baqarah bilang juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini sesungguhnya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kemarin saya bahas artinya kita nggak mempunyai kemilikan apa-apa. Coba kita merenung, bayangin diri kita. Begitu maha sempurnanya Allah menciptakan kita dari miliaran manusia, dari sejak Adam sampai saat ini Allah menciptakan manusia, nggak ada yang sama. Sekali lagi Allah menciptakan manusia tidak ada yang sama. Walaupun kembar yang identik pasti ada perbedaannya. Luar biasa saudara. Bahkan bukti ketidaksamaan kita ada sidik jari ini. Sidik jari nggak ada yang sama. Allahu Akbar. Begitu hebatnya Allah menciptakan makhluknya, diantaranya kita manusia. Sekarang kita berkaca kepada diri kita. Ayo kita merenung. Kita ini siapa sebetulnya? Kalau kita merenung, tolong dicabut itu deh, air bisik. Bukan itu Ustaz, ininya, cabut listriknya. Nah. Coba sekali lagi di Majlis Samaniyata Asyara ini kita berpikir tentang diri kita. Bayangin diri kita. Kalau kita bayangin diri kita, sebetulnya kita ini lagi apa saudara? Lagi apa? Mau ngapain? Kadang-kadang kita selalu sombong dengan diri kita. Kita mampu tertawa terbahak-bahak. Coba kalau kita merasa diri kita saat ini, kita tahu kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Lillah ini. Kepemilikan, saya katakan, kita nggak punya apa-apa. Siapa yang punya? Nggak ada, kita punya saudara. Anakkah itu amanah, istrikah itu amanah, kebunkah bukan punya kita. Kita cuma memiliki secara syariat doang. Titipan semua. Kalau memang kita masalah, kita serahkan kepada Allah bahwa kita ini nggak punya kepemilikan, gerakan kita dikontrol oleh Allah, kemudian kita hidup diatur oleh Allah, kita bisa apapun ada Allah di situ, kita cuma titipan. Sadar nggak kita? Ayo. Ketika kita tahu tentang Tuhan kita, kita tahu diri kita, sesungguhnya kita ini siapa. Semalam sampai jam 4 kita kaji tentang diri kita. Yang kita banggakan diri kita hanya sekedar kotoran. Coba kita merenung. Ini kita kotoran saudara.
Apa yang nggak ada kotorannya di dalam tubuh kita? Di mata kita ada kotoran, di kepala kita ada kotoran, di telinga kita ada kotoran, di hidung kita ada kotoran, di mulut kita ada kotoran, bahkan di dalam perut kita ada kotoran. Kalau Allah transparan, lihat perut kita ada kacanya, mungkin orang lihat kita jijik, saudara. Allah tutup ini aib-aib kita. Mungkin kalau transparan tubuh kita, kita bayangin dah, kita jalan, perut kita transparan, di situ kotoran banyak sekali dalam tubuh kita, saudara. Jadi kalau kita banggakan diri kita kah itu, kemudian kotoran-kotoran itu setelah kita mati, kita kembali kepada Allah, kita pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita menghadap Allah. Tubuh kita dimakan cacing. Tubuh kita dimakan makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah banyak luar biasa, saudara. Kita berpikiran siapa di dalam tanah pun ada makhluk-makhluk Allah yang mampu mereka bernapas. Kemudian kita, jasad kita dipendam dalam tanah, ruh kita ini milik Allah. Sekali lagi, ruh kita milik Allah. Kita sering memanjakan tubuh kita, kita sering memanjakan fisik kita, kita sering memanjakan jasad kita, tapi ruh kita yang hanya milik Allah suatu saat diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruh nggak ada, kita nggak ada nilainya, Pak. Sesayang apapun anak kita, sesayang pun istri kita, ada yang rela lama-lama setelah mati jangan dikubur, saudara. Bahkan semalam aja ketika kita meninggal jam misalnya jam habis ba'da Isya, nungguin sampai pagi itu udah segen kita, saudara. Bahkan kalau sampai 3 hari tidak dikubur, apa yang terjadi? Badan kita yang kita banggakan akhirnya bau busuk, saudara. Diri kita ini lillah, kepunyaan Allah, kita nggak punya apa-apa. Jujur aja kita akuin. Apa yang kita punyai? Kendaraan hanya titipan, yang satu jadi bangkai buat kita. Kita lebih mengedepankan jasad kita, kemauan hawa nafsu kita. Sementara mohon maaf, ruh kita tidak pernah kita kasih makan. Tahun baru kemarin, ada yang berpikiran memanjakan jasadnya. Bakar ini, bakar itu, silakan. Bakar jagung, bakar ayam, bakarin silakan. Euforia silakan. Tapi ingat, pesta pasti akan berakhir. Kata lagu Roma Irama kan begitu, Pak Haji Roma Irama. Suatu saat pasti pesta akan berakhir. Ketika pesta akan berakhir, kita ini milik Allah, pulang ke Allah. Apakah kita keder atau tidak? Persoalannya. Ayo sekarang kita mikir diri kita. Apakah ruh kita yang kita bisa hidup? Kata Allah, wa yas'alunnaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Coba kita berpikir, saudara. Kita selama ini dibudaki oleh jasad kita. Wajar, mohon maaf sekali lagi, ketika kita dibudaki oleh jasad kita, dibudaki oleh fisik kita, ujung-ujungnya sekali lagi kita banyak galau, kita sering emosi. Emosi dengan tegas beda ya, saudara ya. Banyak emosi, suka marah, kemudian tidak pernah kita cukup. Berkaitan dengan lillah ini pula, kalau memang kita ini cuma hidup, mohon maaf, kita digerakkan oleh yang menggerakkan kita, yaitu Allah. Dalam ketika nanti kita mengkaji tentang wujud, sifat Allah wujud, nanti kita akan berkata, manusia tidak wujud. Manusia ada karena ada yang mewujudkan, karena ada yang mengadakan.
Suatu saat pun kita diambil nih. Ketika kita diambil, bayangin dah ketika kita diambil oleh Allah. Bayangin saudara. Hidup ini bukan hanya di dunia. Nanti kita pindah ke alam barzah. Ke alam barzah kita hidup. Kemudian nanti kita akan mengalami yaumul ba'as namanya. Ketika kiamat, setelah yaumul ba'as kita menghadapi padang mahsyar. Setelah padang mahsyar kita menghadapi mizan. Setelah mizan kita menghadapi alam hisab. Alam hisab kita alam sirat. Barulah kita menentu surga dan neraka di situ. Berarti hidup kita ini, ya Allah, masih panjang saudara. Apa yang kita banggakan ketika hidup ini masih panjang? Amalan kita kah? Amalan kita tidak menentukan kita masuk surga, saudara. Apa yang kita bangga-banggain? Amalan kita dengan nikmat Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kita ini milik Allah sekali lagi. Allah memberikan nikmatnya, tidak akan sanggup kita menghitung nikmat Allah itu. Kemudian kita banggakan amalan-amalan kita. Semana amalan kita? Salat yang kita banggakan. Kadang ada unsur riya. Apa itu yang kita bawa? Kita hadiahkan ke Allah. Salat karena takut dilihat orang. Kita nggak datang salat nggak enak. Jadi salat kita karena orang lain. Salat, ketika kita salat kemarin saya katakan Allahu Akbar, kita ingat apa aja yang kita ketika itu terjadi. Itu yang kita banggakan, kita masuk surga. Amalan itu. Puasakah? Puasa mohon maaf, puasa kita puasa model apa? Terus terang aja. Puasa kita cuma nyetop makan doang kok. Jujur aja kita akuin. Namun udah alhamdulillah kita menjalankan syariat Allah. Kita ketika imsak kita menahan sampai terbenam matahari atau maghrib. Ketika proses dari mulai imsak sampai terbenamnya matahari, pertanyaan kita, puasa kita ngapain? Puasa kita mikirin bagaimana baju anak-anak, bagaimana kue. Padahal mohon maaf kita nggak sadar saudara. Kue ketika kita nanti lebaran, sesusah apapun kita, semiskin apapun kita, pasti punya kue. Makanya ketika kita lebaran datang bertamu, kue itu nggak dipegang sama sekali. Orang seri kok. Di rumah ada akar kelapa, di situ ada akar kelapa. Di rumah ada kembang goyang, dia kembang goyang. Coba, makan nggak kita? Itu yang kita pikirin, puasa kita, baju anak-anak kita. Bahkan mohon maaf, puasa kita ya cuma sekedar nahan makan, nahan birahi seksual siang hari. Ketika kita puasa, kebayang makanan, sehingga beli ini, kan saya sampai ini. Coba kita hidup, coba hidup ini kita bayang kita puasa deh. Ketika menjelang tengah hari, perut mulai keroncongan, di pinggir jalan mulai banyak orang berjualan. Ketika jualan di situ luar biasa, ada lontong bakwan dengan cabenya, dengan sambelnya, ada kolak, ada es, ada makan ini makan itu, punya duit, kemudian apa kita beli semua. Kita bayangin nanti ini ketika kita menjelang puasa, menjelang berbuka, ini akan kita makan semua. Tapi ternyata saudara, nggak sesuai keinginan dengan fitrah kita. Ternyata ketika kita berbuka puasa, baru makan lontong dengan air, terasa kenyang. Kolak itu kemana? Es itu kemana? Nggak nafsu lagi saudara. Yang tadi siang begitu nafsunya kita, kepengennya kita turutin hawa nafsu kita. Ternyata mohon maaf, seteguk air kita sudah lemes. Inilah kehidupan saudara, sebetulnya kita bayangin dari situ, itu puasa.
Jangan memperturutkan hawa nafsu kita, sehingga mohon maaf, ruh kita kalah dengan hawa nafsu kita. Makanya saya katakan kemarin, sebetulnya ruh kita sudah menjerit, hidup kita penuh dengan kepura-puraan. Hidup kita jujurnya kepura-puraan. Allah nggak butuh pura-pura kita sebetulnya. Kita ini lillah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian memang ketika lillah, Allah menciptakan kita memang berbeda-beda dalam hal memberikan rizki. Rizki, apa itu rizki saudara? Sebetulnya yang kita bahas ini tentang lillah. Apa itu rizki? Rizki adalah segala sesuatu yang dinikmati oleh manusia. Apa itu rizki? Sesuatu yang dinikmatin oleh manusia. Jadi kalau manusia memperolehnya, manusia senang, itu disebut rizki. Rizki kadang-kadang mohon maaf, kita sering berdoa dengan kalimat wa barakatan fir rizki, wa barakatan fir rizki, berikan saya rizki yang barokah. Ketika kita nggak dapat duit, kita ngomel kepada Allah. Akuin aja saudara, kita lagi susah, kemudian kita berdoa kepada Allah, wa barakatan fir rizki, wa barakatan fir rizki, berikan keberkahan saya rizki. Ternyata kita tidak menyadari, duit nggak dapat, kita berkata apa? Ngeluh kita. Padahal rizki adalah berupa sesuatu yang dapat kita nikmati. Rizki bukan hanya uang. Imam Al-Zawzi membagi rizki ke dalam golongan 10. Nanti kita bahas dah itu dah. Yang intinya, sesuatu yang datang kepada kita, kita senang, itu rizki dari Allah. Bukan semata-mata duit, air masuk ke mulut kita, itu rizki. Makanan dapat kita cerna, kita makan, itu rizki. Kadang-kadang kita terbatas pada duit saja. Kebayang nggak kalau ngomong alhamdulillah rizki saya banyak, pasti udah kebayang duitnya banyak? Pasti nggak? Kita udah sepakat pasti. Kita udah sepakat. Bagaimana rizki lo? Ah, hancur dah rizki gua. Lah hancur dari mana saudara? Itu kata Imam Auza'i, dikatakan rizki kesehatan itu juga rizki. Kalau kita sakit ke rumah sakit, kalau pakai BPJS ngantri, kalau pakai duit cash cepet, kan begitu ya? Tentunya ketika kita sakit nggak ada biaya, lebih mahal, padahal biayanya sakit itu mahal. Ada yang puluhan juta sampai ratusan juta. Dan kita beranggapan ketika kita lillah, kita nggak bisa memiliki apapun. Allah yang memberikan rizki itu kepada kita. Bukan usaha kita, bukan kerja keras kita. Tapi memang manusia ada pembeda. Inilah kemahakuasaan Allah sebetulnya kalau kita sadari. Jangan kira nanti ketika kita jatuh miskin, kita dihinakan oleh Allah. Ketika dia kaya, dia dapat kemuliaan dari Allah. Keliru saudara. Hati-hati ya. Allah memberikan rizki. Kita bicara materi aja lah. Duit. Padahal napas aja ini rizki dari Allah. Kalau bisa napas, mampus kita. Ya kan napas mampus kalau bahasa orang Betawi. Ya mampus ya. Kagak napas, mati. Ini rizki, oksigen kita hirup. Kalau di stop aja sama Allah, ya Allah, manusia mah kagak ada apa-apanya, di stop aja bentaran napas kita, mati. Apa yang kita bagian, kita lillah ini, kita milik Allah. Di antaranya ketika kita menyadari kita ini milik Allah, Allah berikan rizki kepada kita. Tuh. Bagaimana caranya? Buka Al-Quran. Allah memberikan rizki kepada manusia. Bagaimana kita memperolehnya? Allah memberikan solusinya. Coba kalau kita baca Quran yang jumlah ayatnya menurut jumhur ulama, kesepakatan ulama 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, tebal nih.
Allah memberikan bagaimana untuk memperoleh kita rizki, menarik rizki. Ada diatur dalam Al-Quran. Bahkan di dalam kitab Asbabur Rizki yang dikarang oleh Imam Ibrahim. Saya lupa apa. Imam Ibrahim Al-Jarilah kalau nggak salah. Itu banyak dijelaskan tentang rizki, asbabur rizki. Namun di dalam Al-Quran ternyata kita selidiki, ketika Allah memberikan rizki kepada manusia, kita pengen dapat duit, ternyata cuma ada 7. Ada 7. Nanti kita bahas ke situ dulu. Saya pengertian rizki dulu dah kita bahas. Bagaimana kita menarik rizki? Allah sudah bilangin tuh kepada kita sebetulnya. Kita ini sudah diproduksi oleh Allah. Kemudian Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Maka kita jangan pakai sombong. Coba. Sekali lagi mohon maaf. Yang kita idam-idamkan semua orang pasti pengen kaya. Nggak ada yang pengen miskin. Ada yang pengen miskin doa? Ada nggak? Saya rasa nih doa kita nih, Masya Allah, tiap hari berperang di atas langit. Ya Allah, kata malaikat, ini Mas Boy pengen kaya. Lihat, kata malaikat. Gimana ya Allah? Ini pengen kaya. Kayak kemarin bola aja emang nggak perang doa itu. Orang Thailand doa, orang Indonesia doa, perang doa di atas dah. Orang udah dijanjiin berapa miliar tuh katanya? 12 miliar ya, kalah. Lagi udah janjiin aja, ntar kalau udah menang udah janji. Kan jadi malu-maluin aja. Nah kalau kita lihat begini, kita kembali lagi. Setiap kita, yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan pengen kaya. Apa itu kaya? Kaya punya harta, punya duit, punya uang, punya fulus. Kalau bahasa Padang itu punya piti. Nah, kalau orang sekarang nyebutnya cuan, gitu ya? Ya benar Bang Fauji. Itu yang kita idam-idamkan. Yang jadi permasalahannya, kadang mohon maaf, apakah kita sadar Allah memberikan rizkinya kepada kita? Jangan keluh kesah. Manusia itu memang banyak berbeda. Terutama kenapa Allah ciptakan ada yang diluaskan rizkinya. Sering bahasa kita disebut kaya. Sebetulnya manusia nggak ada yang kaya sih. Tapi udah biasa bahasa kita tuh. Padahal dalam Al-Quran itu, wallahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirullah. Allah memang memberikan seseorang, ada yang diluaskan rizkinya, ada yang disempitkan rizkinya. Tapi nggak ada kaya. Tapi bahasa kita kan, oh dia mah kaya tuh, itu kan bahasa kita. Ada nggak Quran mengatakan bahwa seorang itu kaya? Nggak ada. Paling min fadlillah, karunia Allah diberikan kepada kita, ada kelebihan. Coba kalau ada kaya mah nggak ada urusan kaya deh. Nggak ada, saya rasa nggak ada. Kaya itu cuma sudut pandang seseorang kok. Nih, ngelihat seseorang punya rumah mewah, bini tiap jam bolak-balik ke salon, ganti alis, ganti bibir. Mohon maaf ya, mohon maaf, pada kenyataan gitu banyak. Oh, kagak puas lagi, yang udah nenek-nenek udah pada kempot, tarik benang. Kan kayak gitu. Ya bener, saya tahu itu, tahu saya. Kemudian punya mobil mewah, rumah megah, kebunnya luas. Apa jawaban kita? Itu adalah orang kaya. Kata kita. Sekarang misalnya yang punya mobil mewah, yang punya rumah megah, bini bolak-balik ke salon, anak dikit-dikit shopping, misalnya Pak Guru Rusman. Kita lihat seperti itu. Yang punya mobil mewah, sekali lagi, rumah megah adalah Pak Guru Rusman. Kita ngelihat Pak Guru Rusman adalah orang kaya. Tapi sekarang tanyakan kepada Guru Rusman, apakah dia kaya? Tanyakan kepada orang itu, apakah dia kaya? Enggak. Hidup ini cuma hawa nafsu, saudara. Saudara dulu dari pekerja nih, mohon maaf, dari kerja rendahan, mohon maaf. Kemudian pengen ngebayangin enak kali kalau jadi atasan. Jadilah atasan, kita capek. Setelah jadi atasan, malah puyeng, saudara.
Tanya Bang Sahril tuh. Bergerak kemana-mana. Malam kagak tidur, berangkat pagi. Terus pulang malam, rumah cuma tempat tidur doang. Ujung-ujungnya bini nggak pernah dipegang. Akhirnya cetan sama orang lain. Akuin karena zaman sekarang. Bini yang udah dikasih kemewahan apa dia bilang, lu nggak pernah bahagiain gua. Mohon maaf kalau berantem. Ini diantara kita semua nih yang punya istri pasti pernah istrinya berkata, lu nggak pernah bahagiin gua. Akuin. Biar kita ngerti diri kita, ayo kita bengkelin diri kita lah, kita tahu diri kita. Itulah persoalan-persoalan yang terjadi saudara sebetulnya di dalam diri kita. Jadi kekayaan yang kita punyai itu cuma sudut pandang saja saudara, bahwa memang Allah ciptakan adanya kaya dan miskin itu menunjukkan ke maha bijaksanaan Allah. Ada yang cerdas, ada yang gagah, ada juga yang kuat, kemudian kesehatannya sempurna. Kemudian juga ada dalam satu sisi kesehatannya tidak sempurna, sakit mulu. Kemudian kita berkata Allah nggak adil kepada kita, keliru saudara. Berdoa ya udah, kenapa seperti ini? Sebetulnya bersyukur saudara, tanpa kita sadari ketika kita sudah menjadi orang yang baik, sudah ma'rifatullah, hari itu juga kontan dibalas saudara. Apa yang saudara makan keliru, kalau sudah ma'rifatullah pasti langsung sakit saudara, langsung susah. Nanti ada bagian, lah dia kiai katanya ustadz, katanya ibadahnya rajin, tetap aja kecolong motornya, misalnya begitu ya. Hah? Banyak kan kita begitu ya? Oh dia ustadz, katanya ibadahnya kuat, pasti hartanya dijaga oleh Allah. Itu kan pandangan kita, padahal pandangan Allah itu lain. Mungkin ketika beli motor, duitnya ada yang gak halal. Sadar nggak kita? Makanya tuh hilang. Makanya orang baik itu Allah sayang. Jangan sampai dosanya ditabung di akhirat. Sekali lagi, sering saya bicara kalau kita ngaji malam-malam nih. Kalau saya lagi ditanya, lagi tidur-tiduran ditanya, ketika ditanya saya suka bangun gitu kaget. Saya jawab itu sampai pagi kadang-kadang. Jangan berpikiran orang itu dapat siksa, dapat ajab. Enggak saudara, kalau kalian jadi orang baik, dalam kitab Fathur Rabbani 12 kita sudah kuasai sehingga diri kita suci. Hati-hati makan makanan yang kotor, spontan. Sebab Allah mendidik kita dengan kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke surgaku. Artinya apa? Jika sudah mencapai ma'rifatullah, dia menjaga hatinya, dia menjaga jasadnya. Ketika dia makan ada suatu makanan yang salah, dia langsung sakit saudara, langsung dibayar kontan. Tuh kalau kita jadi orang baik, makanya hati-hati juga. Emang ada orang kata, lu jangan baik-baik, ntar cepat mati lo. Kan ada yang gitu. Banyak, emang kenyataan begitu. Bener. Coba kan lihat para wali-wali Allah. Cuman nggak, pokoknya kadang-kadang nggak sampai 70 tahun umurnya dah. Ada yang 40 udah meninggal, 42 meninggal. Karena Allah sayang sebetulnya. Supaya apa? Allah selamatkan dia. Ketika kita nanti mencapai, jangan berpikiran, oh dia mah alim kok tambah colong mulu. Jangan biarin. Kenapa? Dia berpikiran, itu milik Allah, kok saya nggak punya kemilikan. Dia akan berkata begitu, udah santai. Ada keluh kesah sedikit manusiawi. Namun kita kembalikan lagi, mungkin kita ini kalau kita berpikir gini, kenapa motor dicolong? Kita saat itu kan nggak berpikir dalam ke jauh. Yang kita motor dicolong, lari dah kita ke paranormal. Bener kan? Lari kita ke polisi, laporan bikin surat, kata polisi ditindaklanjuti enggak? Kalau ditindaklanjuti
Udah Pak, cuan. Akhirnya apa? Motor kagak kembali, cuan hilang. Kan kacau. Tapi kalau kita berpikiran jauh, ya Allah, mungkin motor saya hilang. Kalau dipakai anak saya, nanti anak saya bahaya. Mungkin Allah lebih tahu. Atau mungkin kalau dipakai saya nanti motornya di mana-mana jadi ngapa-ngapa. Kan enak ya. Emang duitnya dari mana? Dari kita. Karena menganggap diri dari kita, maka kita delete. Padahal enggak, Allah yang kirim itu ke kita duit sehingga beli motor. Pernah kemarin ada yang mobilnya hilang, ngadu ke saya. Ya udah hilang ya udah, saat itu mau ngapain? Mau diapain tuh mobil? Udah, pasti itu memang milik Allah, kan balik pada Allah. Enggak lama mobilnya jadi mahal katanya, datang lagi. Ya Allah datangkan lagi. Ada yang ngadu bener sama saya, kagak, saya nggak bohong-bohongan, bukan kayak saya ngarang-ngarang gitu ceritanya. Cuman saya sebut namanya kagak enak saya. Datang ke saya memang malam-malam mobil saya hilang. Kemudian ngapain datang kemari? Bagaimana Kiai katanya gitu, maksud saya Kiai. Orang jauh bukan orang dekat saudara. Saya bilang udah ini kehendak Allah, udah santai aja. Nanti gua ada kembalinya lagi pasti Allah. Kalau ente takwa mah. Kemudian udah ngadu lagi, alhamdulillah Kiai sekarang udah bagus lagi mobil saya, lebih bagus dari yang dulu kok. Nah itulah dapat rezekinya. Kalau kita yakin mah, selama ini kan mohon maaf, yang udah hilang kita pikirin aja, kita pikirin. Bener nggak seperti itu? Jadi sakit kita. Ya Allah hilang. Ya Allah hilang. Ini sama, saya juga ngeri juga kalau ketepatan dengan saya juga. Apa iman saya kuat? Ini kepemilikan rizki dulu, kita bilang rizki. Sebetulnya Allah kasih kepada kita. Ini kita cuma bergerak doang. Pokoknya jangan bilang, kenapa saya berdoa kepada Allah kok selalu miskin? Tadi saya bilang, bagaimana para ulama-ulama yang alim kok hilang juga? Kenapa Allah sayang kepada dia? Jangan sampai dosanya ditabung nanti di akhirat. Kalau kita kan mohon maaf, gue banyak belagu, banyak dosa, tapi nggak pernah dibalas, gue santai-santai aja. Sadar gak kita? Kita nabung dosa kita. Makanya orang yang dosanya bersih, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainah, jiwanya tenang, kagak perlu lagi itu alam barzah saudara. Gak perlu alam barzah. Langsung ya ayat Tuhan, nafsul mutmainah, malaikat cabut ruhnya, kemudian fi ibadi, masuk ke dalam golongan hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke surgaku. Udah ada banyak di surga ini saudara. Makanya dalam Al-Quran, jangan sangka orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Tapi kata Allah, bal ahyahum inda rabbihim yarzukun. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, kemudian Allah memberikan rizkinya buat dia. Ini jangan kira kagak ada orang di sini. Kenapa? Mata kita terbatas. Burung bunyi itu. Kita mata kita terbatas, saudara. Jangan kira nggak ada orang. Mereka itu hidup. Bukan ketika dia hadir gentayangan, itu pocong. Korin, jangan pikirin begitu ya. Ini pocongnya, jangan-jangan. Enggak, bukan. Jangan kira. Coba, saya pernah dengar itu kisah Mbah Khalil. Mbah Khalil itu kalau ngajar semua murid-muridnya semua jadi ulama-ulama besar. Coba diantaranya Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Mustafa Bisri bapak adaknya, Bisri apa dah? Kiai Bisri juga, kemudian Kiai Asad Samsul Arifin, itu murid-muridnya luar biasa tuh. Itu katanya kalau lagi ngaji muridnya cuma 20 orang. Tuh kalau ngaji ada yang diri di pojok-pojokan. Siapa itu yang datang? Itu Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Siapa yang datang? Saya Muhammad Saman Al-Madani. Kan pada bingung tuh. Bahkan Kiai Asad Samsul Arifin itu nggak bisa nyebut roh, disuruh mangap. Mbak Khalil Bangkalan langsung ludahin tuh mulutnya. Kalau kita kemudian guru kita ketabok, ya enggak? Ya iya, kadang-kadang begini, ya, guru kita mancrot gitu kan, dikata-katain. Itu diludahin suruh mangap, saudara. Baca Bismillahirrahmanirrahim susah banget.
nggak bisa nyebut roh. Kalau cadel kan diludahin, jadi ketelan tuh ludahnya. Masya Allah jadi ulama besar. Hati-hati juga memang. Kalau kita mah diludahin. Kalau nggak mau dah, mau keingetan aja, buset gue diludahin, udah diludahin. Lah kacau kan? Karena kita nggak sadar di situ. Jadi artinya begini saudara, mereka itu hidup kita. Jadi pada dasarnya orang yang meninggal pun ada rizkinya, udah ada di surga. Makanya apa? Ketika kita ada kesusahan, ketika kita diuji oleh Allah, ya Allah lebih tahu. Allah tahu ukuran pribadi kita, ukuran kita tahu. Coba sekarang kita berpikir, dah. Kenapa kok saya dihidupkan oleh Allah seperti ini? Kayak kagak, susah juga kagak, tengah-tengah. Sebetulnya nanti kita akan capek ketika kita bicara rizki sampai habis ya. Tujuh rizki yang Allah berikan kepada kita. Sebab-sebab rizki Allah berikan kepada kita. Nanti ketujuh itu kita baru punya kesimpulan. Ternyata kehidupan itu tergantung bagaimana rasa. Kalau kita terus merasa susah, ya kan susah. Kalau kesusahan kita anggap biasa, kan biasa. Bukankah rasa itu, kalau kita kemarin saya juga bicara, rasa itu terletak pada lidah kita. Lidah kita yang pertama kali tahu tuh. Rasa asin ada di ujung lidah, rasa manis di ujung lidah, pedes tengah-tengah lidah, asam di pinggir-pinggir lidah, kemudian gurih dan enaknya atau pahitnya itu ada di lak-lakan sini dekat ujung lidah yang dekat tenggorokan. Nah, kalau kita rasakan hidup ini sebetulnya ya Allah enak banget, emang kita punya Allah, kita dikasih hidup juga udah enak. Makanya kan coba dalam YouTube saya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Nyari kita kenikmatan akhirat, tapi jangan lupain kenikmatan dunia. Nikmatin. Tuh ada makanan, silakan sambil saya ngomong dimakan kacang dari Pak Sukirno. Silakan, alhamdulillah berkah tiap hari diberikan tuh kacang. Silakan dimakan. Nikmatin. Kita kadang-kadang kan ya nikmatin lah. Aduh, rasanya bagaimana, kayak begitu dah. Pokoknya gitu aja ya. Nah, kemudian jangan kita berpikiran dalam surat Al-Fajr itu jelas tuh. Surat Al-Fajr ya. Itu ayat berapa tuh tadi? Saya belajar. Itu jelas-jelas diterangkan surat Al-Fajr. Mohon maaf. Itu ayat 15 sampai 16. Kita menyangka jika kita kaya, kita dimuliakan oleh Allah. Ketika kita susah, itu kita dihinakan oleh Allah. Salah seperti itu ya jawabannya. Harta itu cuma ujian. Sekali lagi, Allah tahu ukuran kita. Allah tahu ukuran kita. Kita khawatir, kenapa Allah nggak ngasih kita kaya? Sebetulnya Allah pasti kasih sih. Saya yakin Allah pasti kasih kita. Cuman saya bilang kemarin juga, apakah kita sudah siap menerimanya, sarana dan prasarananya? Maksudnya ngerti nggak nih maksudnya nih? Ketika kita minta kepada Allah, siapkan dulu. Siapkan dulu hati kita. Sanggup nggak kita menerima itu? Sarananya kita buat. Kalau bahasanya begini, ketika kita pengen punya mobil masuk ke rumah kita, sarananya jalannya. Buat jalan dulu. Ketika kita punya mobil, kita harus punya garasi dulu. Jangan mobil parkir depan rumah, jadi ribet, bikin macet, nyusahin orang. Iya, kalau orangnya senang, kalau kagak tiap hari disumpahin orang. Bener kita, tiap hari disumpahin orang itu kita. Iya, kalau kita lagi oleng, mampuslah kita. Jawabannya gitu aja. Siapin sarananya, ada garasinya. Ketika kita dapat rezeki, siapin dulu tuh sarananya. Iya, bukan apa-apa. Kemarin saya bilang, bisa saja kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya helikopter. Lah tempatnya kagak ada, mau nyangserang di mana kita? Udah banyak rumah. Artinya sarananya, kita jangan berpikiran kenapa Allah nggak mengabulkan doa-doa saya. Bukan, Allah tahu kadar kita.
Berapa banyak saudara ketika Allah mengabulkan doa kita, kita melenceng jauh. Kemudian istrinya betul jadi soleha, suaminya soleh, kemudian sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, semua dikerjakan. Kemudian istrinya berdoa, suaminya lagi usaha, ya Allah berikan saya duit yang banyak, minimal 3 miliar. Lah doa mah kagak apa-apa, tapi tahu ukuran dulu juga. Karena lakinya waktu itu lagi bisnis tanah di 30 hektar. Nah kan bini doa begitu kan. Dan doa juga sesuaiin. Gaji kita 1 juta, pengen 10 juta, lah jauh, jangan disesuaiin doa sesuai ukuran kita. Ya, sesuai ukuran kita. Nah rupanya suaminya lagi bisnis tanah. Udah cerita, Neng, kalau laku ini biasa kalau tahu tanah mah kebagian satu orang 10 miliar. Dengan 10 miliar, ternyata apa? Bener laku. Bininya doanya dikabulkan. Cuman gaji 10 miliar, jadi 3 miliar. Wah, duit 3 miliar. Kudu anak cuma 2, dia berdua 2. Ternyata apa? Wah, duit dipegang oleh lakinya. Nih buat lu nih, buat lu 1,5 miliar, buat gua 1,5 miliar. Cocok, setuju. Gak taunya duitnya pegang lakinya gak pulang-pulang. Lah, sekarang duit banyak. Dulu laki tiap hari ngelus dia. Neng, I love you. Ntar punya duit banyak, kagak taunya nyangkut di janda kembang. Kan kacau. Lah buat apa duit? Buat apa duit? Ayo, buat apa? Ayo, buat apa? Nah, ya Allah tahu lah kadar kita. Makanya pernah tahulah Allah kadar kita, makanya kita jangan tahu udah kita terimain aja saat ini. Kita ini milik Allah, kita terimain aja. Namun tetap berusaha bergerak. Nabi Allah Ismail alaihissalam jualan kayu bakar kok. Rasulullah jadi tukang angon kok, gembala, bahkan jadi pedagang kan di Gisam, mau dagangan Siti Khadijah. Ayo bergerak. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pasti ada rizkinya. Kita milik Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita. Yang penting bagaimana kita baik dulu kepada Allah. Jangan buruk sangka. Ini pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir ya, buat renungan buat kita. Ada sahabat yang bernama Salabah bin Khatib. Nama Salabah banyak. Cuma yang rada nyeleweng ini namanya Salabah bin Khatib. Suatu hari dia sholat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salabah langsung berdiri pulang. Ketika sholat lagi bersama Rasulullah waktu maghrib, Salabah buru-buru pulang. Kalau bahasa kita kan Rasulullah mengajarkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahaina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram Allahu la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jad minkal jad ila rabbi subhanallah. Itu pasti di masjid-masjid Arab Saudi itu ada kalimat Allahu la maniya lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Dibaca, suruh baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, gitu kan kalimatnya. Ini langsung pergi. Kemudian ditangkap. Salabah, kenapa kamu terburu-buru kayak perbuatan orang nifak? Nifak itu belum sampai tingkatan munafik. Ditangkap. Salabah kemudian sedih. Ya Rasulullah, saya punya kain cuma satu-satunya. Istri saya nunggu untuk gantian sholat. Oh begitu, dilepaskan Rasulullah. Kemudian istrinya sholat. Setelah istrinya sholat, nih perempuan luar biasa saudara. Salabah sedih. Kemudian ditanya, kalau bahasa orang Betawi bilang, bang, kenapa abang bercucuran air mata? Neng begini neng, saya ditanya oleh Rasulullah. Ditanya bagaimana ketika saya buru-buru untuk gantian kain untuk sholat maghrib. Saya dibilang kayak orang nifak, kayak orang munafik. Kemudian kata dia, nggak usah sedih bang.
Rasulullah itu pinter nih ternyata istri Rasulullah itu bang, doanya kan mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Abang ngadu minta kaya sama Rasulullah. Waduh, bini pinter banget tuh. Udah bini mah pinter banget tuh Ustaz Nahrawi. Bener dah. Istri itu. Ini bicara rezeki ya. Akhirnya bener juga lu Neng. Akhirnya air matanya dari sedih semangat lagi. Dia pura-pura, dia lamain. Salah bang, kenapa kamu nggak buru-buru lagi? Begini ya Rasulullah, saya ini orang susah. Bagaimana saya punya kain banyak? Supaya istri saya jonjon kalau orang bahasa Betawi di masjid. Saya bisa zikir, bisa namanya kalau di masjid itu itikaf. Lalu apa yang kamu mau? Kata Rasulullah, ya doain saya ya Nabi supaya kaya. Apa kata Rasulullah ketika itu? Rizki yang sedikit yang kamu peroleh, kamu syukuri, itu lebih baik ketimbang rizki yang banyak kamu nggak syukuri. Pulang sana, pulang tuh Sa'labah. Lemes Sa'labah, bininya lagi. Apa kata Rasul? Ya Neng, kata Rasulullah, yang sedikit aja kita syukurin dah, daripada kita banyak nggak syukur. Ya bang, jangan begitu bang, ini kita punya kain satu-satunya. Lalu bagaimana Neng? Ngadu lagi udah bang, ngadu. Itu dalam kitab Duratul Nasihin juga diceritain itu, banyak itu cerita-cerita itu. Namanya Sa'labah bin Khatib. Kemudian kedua kali lagi minta lagi, ya Rasulullah, saya capek, saya miskin, doakan saya sebagai saya kaya. Apa kata Rasulullah? Pulang sana. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya gunung-gunung ini menjadi emas, jika Allah tentuin buat saya, kata Rasulullah, tapi saya tidak mau itu Sa'labah. Apa kamu lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Ulang sana, ulang lagi saudara. Lemes lagi, ditanya lagi sama bininya. Oh, udah bang, gak usah lemes, semangat. Gila, bini luar biasa, semangat. Bagaimana? Udah didatengin lagi ketiganya. Ketiganya datang lagi, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya jadi orang kaya. Sa'labah di situ berjanji, jika saya jadi orang kaya, akan saya sedekahkan harta saya akan menjadi orang yang soleh. Luar biasa janjinya Sa'labah bin Khatib itu. Kemudian Allah berdoa, ya Allah berikan rizki kepada Sa'labah, malan berupa harta, dikasih kambing yang lagi bunting. Ternyata dengan izin Allah, doa Rasulullah, tuh kambing kagak berhenti beranak. Luar biasa tuh. Wah, kayak burung murai itu. Sebulan 2 kali. Ini coba lihat, itu luar biasa. Akhirnya apa? Memenuhi lembah ternaknya yang luar biasa. Yang tadinya Sa'labah ikut jamaah, sekarang tidak lagi ikut dalam sholat Jumat doang. Lama-lama makin banyak, itu penuh dengan binatang ternaknya. Malan, kaya Sa'labah. Kemudian Rasulullah teringat kepada Sa'labah, ditanya, Sa'labah kemana? Jangankan sholat Jumat, dia kemana? Ya Rasul, sekarang Sa'labah ternaknya memenuhi lembah luar biasa. Kemudian Rasulullah tolong pinta kewajibannya untuk berzakat. Ketika utusan Rasulullah datang, ngapain lu datang? Kata di Sa'labah tuh, hati-hati makanya saudara, hati-hati, kita kalau nggak siap kaya, hati-hati, jadi brengsek kita. Apalagi orang Betawi. Orang Betawi nggak boleh kesinggung dikit, dia kaya. Pala lu dijual, gue beli sini. Berapa? Kan orang Betawi lagunya begitu. Bener, orang Betawi mah. Ya Allah, orang Betawi mah. Nih saya orang Betawi, saya bukan kata orang Betawi. Miskin aja sombong, apalagi kaya. Kacau bos, kacau. Padahal punya rokok sebatang doang, dia elah gayanya, ampun. Ini hati-hati kita bicara lillah, karena Allah kita diberikan harta. Hati-hati, harta ini ujian juga. Apa kata Sa'labah? Enak aja, ini hasil jeripayah saya. Kok Rasulullah minta upeti sama saya? Nauzubillah min jalik, kalimatnya upeti. Rasulullah, kemudian sahabat ngadu ke Rasulullah, gimana? Nggak mau Sa'labah. Coba pinta lagi, nggak dikasih lagi oleh Sa'labah. 3 kali nggak dikasih. Turun Al-Quran tuh dalam surat At-Taubah ayat 75-76. Coba buka di situ. Wa minhum man akhadallah
la in atana min fadli lanasaddaqana walana kunnana minas salihin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan saya sebagian karunia-Nya kepada saya, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami menjadi orang-orang yang soleh. Orang kalau belum punya janjinya selaut. Orang kalau misalnya nggak punya, ya Allah berikan saya mobil, tujuannya apa? Nanti keluarga saya masuk, kalau tetangga saya minjem bisa saya kasih kalau ada dalam keadaan darurat. Ketika belum punya. Ketika sudah punya, lo pakai mobil gua, isiin dong bensin. Lah, enak aja. Yang bengkel-bengkel gua kan tinggal pakai doang. Yang bengkel gua bengkel mahal, oli aja udah sekian juta. Lalu pengen pakai aja. Lah, ketika belum punya mak, ya Allah, nanti kalau ada orang di jalanan saya boncengin. Itu belum punya. Kalau udah punya mah, iya berat. Kan kacau. Udahlah, manusia mah itu janjinya kadang-kadang, mohon maaf, harus kita tahu standarnya lah. Standarnya kita harus tahu. Wa minhum man aghadallah. Hati-hati kita. Ada di antara orang-orang, berarti kalau Allah sudah wa minhum, di antara mereka siapa itu? Tentu kita nih semua. Ada di antara kita nih yang duduk ini nih. Kalimatnya begitu. Quran bilang, wa minhum, di antara mereka kita. Ada orang yang berjanji kepada Allah, jika saya dikasihkan karunia min fadlihi, dari karunia dari Allah, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Ternyata harta setelah kita dapat, apa yang terjadi saudara? Sayang, pasti sayang kita. Ini kejadian Sa'labah. Kemudian ayat ini turun, kemudian berkenaan Sa'labah ketika Allah Subhanahu wa taala di antara mereka berjanji, kemudian janjinya itu kata Allah dalam surat At-Taubah 76, falamma atahu min fadli bahilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun, kata Allah. Tetapi setelah diberikan kepada mereka sebagian karunia Allah, mereka bahil, mereka pelit, dan mereka orang-orang yang berpaling. Mu'ridun, orang yang berpaling, membelakangi jadinya. Kita kan sering begitu kita. Makanya kita nerimain, kita lillah, kita ini enggak milik apa-apa. Allah yang mengatur kita, yang penting kita bergerak. Sa'labah kejadiannya ketika susah pengen jadi orang kaya, kemudian jadi kaya, dia bahil, dia pelit, ujung-ujungnya apa? Ketika ada ayat ini turun disampaikan sahabat. Kata sahabat udah colek-colek nih, udah saling colek-colekan. Ah, lu rese. Sa'labah ini, ayat ini gara-gara rese nih, Sa'labah. Ayat ini turun gara-gara Sa'labah nih, asbabun nuzulnya. Kemudian apa? Ya emang Sa'labah rese. Ada sahabat nyamperin Sa'labah, lagi nganuin ternaknya. Sa'labah, kenapa? Ada ayat turun berkenaan dengan lo. Apa ayatnya? Surat At-Taubah ayat 75, 76. Sa'labah kaget ketika itu, nyamperin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sa'labah, sudah 3 kali kamu saya peringatkan. Sekarang silakan. Enggak diterima Rasulullah. Ketika itu Sa'labah bahkan terguling-guling di padang pasir. Terguling-guling supaya mau Rasulullah nerima sedekahnya, nerima infaknya, tapi Rasulullah menolak. Sa'labah nangis ketika itu. Ketika turun ayat Al-Quran, wa minhum man akhadallah lain atana. Kemudian setelah Rasulullah wafat, dia datangin lagi Abu Bakar. Abu Bakar, saya bersedekah nih harta saya. Kata Abu Bakar, lu lagu apa? Sa'labah. Rasulullah aja nolak, apalagi gua, kata bahasanya. Kak, gua nggak terima. Bawa itu harta lu. Luar biasa tuh, tegas. Coba kalau kita bodi 1 miliar ini, gimana Ustaz? Ya udah gue terima, halal. Dah, kita kan gitu. Mau gampang berubah, lebih Paris ya. Iya, kita mah terus terang aja. Ya jangankan 1 miliar, 2 juta, 3 juta, udah gue berubah tafsir hadis, dalil berubah. Kan gitu, dia kalah-kalahin. Kan kacau. Luar biasa. Ketika Abu Bakar pun wafat, ditemuin itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Lo nggak mikir, Rasulullah sudah nolak, Abu Bakar sudah nolak, apalagi saya nolak. Pergi sana. Pada masa Utsman bin Affan, Sa'labah bin Khatib jatuh bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah, kita lillah, kita diberikan ini apa adanya kepada Allah.
Allah sudah memberikan karunia-Nya. Jangan kita batasi emang amal kita seberapa. Nggak akan sanggup tangan kita gerakkan ini dengan ibadah sholat kita, dengan ibadah puasa kita. Siapa yang sanggup? Kok bangga? Kita bangga-banggain itu. Ayo ibadah. Ibadah kita kan belum sampai, mohon maaf sekali lagi, belum sampai makrifat. Jangan kan makrifat, kita udah hakikat itu ribet. Kita nggak pernah tahu diri kita, saudara. Kita kalau kesah mulu. Allah kita paksain mulu, Allah kita paksain. Tahu paksain? Jujur kita ini Allah tiap hari kita paksa. Emang Allah siapa? Kita atur. Minta rezeki begini, ngadu. Pas sudah dapat aja lupa sama Allah. Padahal Allah maha kasih, maha sayang kepada kita. Kita diuji, kita diberikan harta. Tujuannya apa? Harta yang kita miliki. Nanti kita akan sampai tingkatan juhud. Kita berpaling dari harta itu. Harta yang kita miliki cuma sebagai sarana untuk dekat takarub ilallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya nanti kita akan bahas tentang lillah ini. Allah sebab Allah akan memberikan rizki kepada kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pengen sih ada tanya jawab tapi waktunya malam. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.